ada kan orang-orang yang memang nggak punya bahan lain untuk dibicarakan, akhirnya nanyanya ke situ-situ. Biar gitu nggak kan. canggung atau mungkin seperti itu ya. Seperti itu. Coba trik berikutnya, cari tahu saudara-saudara kita tuh, keluarga kita itu pencapaiannya apa aja sih? Gitu. Anggaplah Lebaran itu merupakan momen titik balik gitu ya, dari kita. Oh, kita dulu seperti apa, kita sekarang sudah ada di titik mana, gitu kan. Halo Tribuners, dimanapun Anda berada, kembali lagi di Bincang Bareng bersama aku Sandi Anita. Dan edisi Bincang Bareng kali ini, Tribuners, kita sudah bersama dengan dari perwakilan Rumah Sakit JIH. Tapi kali ini, mengingat ini karena habis Ramadan, terus insya Allah nantinya kita akan melewati atau akan menghadapi Lebaran 2025 ya Tribuners. Sering sekali apalagi generasi muda, sebenarnya nggak muda aja sih, generasi tua pun ataupun yang sudah menginjak dewasa, kadang itu kita perlu nggak cuma menyiapkan uang THR Tribuners, tapi juga perlu menyiapkan mental ya, karena banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang kadang ini tuh membuat kita resah, gundah gulana, galau merana gitu ya Tribuners. Tapi edisi kali ini kita akan menjawab dan kupas tuntas semuanya Tribuners. Sebenarnya persiapan kita itu ternyata mental juga penting kita siapkan untuk menghadapi Lebaran, apalagi bertemu dengan kerabat banyak orang seperti itu. Dan sudah bergabung bersama Sandi di Bincang Bareng edisi kali ini Tribuners, ada Arida Nuralita SPSI MA selaku psikolog. Halo Mbak Lita. Halo Mbak Sandi. Waduh, Mbak Lita tuh kan ya, dari suaranya aja udah soft spoken banget ya Tribuners sekarang psikolog itu. Halo Tribuners. Oke. Mbak Lita luar biasa sekali. Ini kalau sebelum kita ke pembahasannya secara inti, ini kan juga sudah banyak banget juga pertanyaan yang kita lempar sebelumnya sebelum acara ini, dan banyak banget titipan-titipan dari Tribuners di luar sana untuk menghadapi Lebaran ini. Ini kan apalagi kalau kita yang menginjak, mungkin kalau anak sekarang itu namanya single era seperti itu ya. Masih yang single era atau mungkin yang sudah berumah tangga, pengantin baru gitu kan, banyak pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Tapi sebelumnya ini kita pengen kenalan juga dong sama Mbak Lita. Ini Mbak Lita ini ngomongin kalau sekarang psikolog ini sudah lama jadi psikolog? Alhamdulillah sudah lama. Sudah sejak kapan tuh? Ngitung dari di JIH-nya. Iya. Kalau di JIH-nya sejak lahir JIH Solo kayaknya sudah mengawali di situ sekitar tahun berapa sih lahirnya? 2019 2020 kalau nggak salah ya. Oke, wah sudah lama sekali. Jadi seluk-beluknya JIH dari awal sudah tahu ya, sudah mendalami ya. Insya Allah. Insya Allah. Tegang nih. Ditanya ya. Oke. Tapi kalau ternyata sensitif juga ya ini ternyata. Oke. Jadi kita beralih ke yang nggak sensitif aja Tribuners. Oke. Jadi kalau sebagai psikolog sendiri ini sejak kapan? Kalau sebagai psikolog sendiri berkarir itu dari tahun 2003 2004. 2003 2004 luar biasa gitu. Dulu memang fokus memang akan bercita-cita menjadi psikolog, atau ini kebetulan atau bagaimana nih? Wah, panjang. Oh, panjang ceritanya ya. Kalau diceritain sampai subuh nggak nih? Oke. Singkat aja deh, boleh deh Mbak. Dibilang cita-cita ya mungkin salah satu alternatif. Tujuannya, ya namanya anak muda pada zaman itu kan, mau sekolah A, B, C, D gitu. Nah, salah satunya psikologi. Kebetulan qadarullah, ya memang akhirnya jalannya dibukakan di situ. Oke, dan akhirnya juga bergabung lagi dengan JIH juga seperti itu ya. Artinya perjalanan karirnya memang ada rencananya juga gitu, tapi qadarullahnya di situ ya Mbak Lita. Luar biasa. Oke, sebelumnya terima kasih sudah berkenan hadir di podcast hari ini gitu. Ini kan kebetulan sesuai dengan tema kita ini ya. Temanya Tribuners nih, siapkan mental cara menghadapi pertanyaan sensitif saat Lebaran. Nih, waduh. Ini kan sering banget ya kita itu sebagai sebenarnya
ini semua usia ya. Kadang itu yang udah nikah ditanya kapan punya anak, terus mau nambah momongan enggak, terus yang belum nikah kapan nikah. Sementara momen Lebaran itu sebenarnya kalau untuk kita pribadi di mana momen berkumpul dengan keluarga, bertemu dengan kerabat, kita bersilaturahmi, pinginnya yang seneng-seneng. Tapi ternyata mungkin sepertinya mayoritas orang masih mengklaim itu sebagai hal yang wajar untuk ditanyakan, apalagi di Indonesia. Iya. Seperti apa ini Mbak Lita? Cara kita menyikapinya itu seperti apa sih? Oke, cara menyikapinya ya. Karena memang begini, budaya di Indonesia ya, keluarga itu kan punya kekerabatan yang erat, gitu kan? Yang kadang-kadang memang momen-momen Lebaran kemudian itu menjadi momen-momen yang dimana mungkin keluarga besar terutama yang terpisah satu sama lain itu berkumpul, gitu kan? Dan kemudian ketika berkumpul kan pasti inginnya menanyakan kabar, betul, ingin tahu tentang perkembangan hidup orang-orang atau anggota keluarganya ya. Keponya muncul gitu. nih ya. Keponya muncul gitu ya. Bagi sebagian orang mungkin menganggap itu sebagai pertanyaan yang wajar karena dianggap itu sebagai sebuah perhatian, keinginan tahu yang ya ini bagian dari perhatianku ke orang lain dan menganggap itu sebagai hal yang wajar. Tapi mungkin sebagian orang yang lain nggak nyaman dengan pertanyaannya itu karena pertanyaan itu mungkin identik dengan hal-hal yang terkait dengan pencapaian dia misalnya atau mungkin hal-hal yang sifatnya privacy nggak ingin dibicarakan tapi kok orang lagi nanya gitu kan gitu. Sementara orang yang nanya mungkin batasan privasinya juga nggak sama, dipikir juga biasa-biasa aja untuk menanyakan hal-hal itu gitu. Jadi ya itu sering terjadi terutama di momen-momen Lebaran ya gitu. Jangankan momen Lebaran, kadang-kadang momen reuni ketemu teman aja kita pengen ketemu baru ketemu awal mana gitu, kerja di mana aja, tambah kurus aja atau tambah apa gitu kan. Pasti pertanyaan-pertanyaan yang menjurus hal-hal sensitif, hal-hal pribadi itu pasti akan nyampe ke situ gitu. Tapi artinya kemunculan ini itu tuh dipicu apa sih? Kemunculan pertanyaan-pertanyaan sensitif terhadap mungkin seseorang ke orang lain yang mungkin kerabat, teman atau bahkan kadang orang yang mungkin baru beberapa hari atau bulan ketemu tapi sudah menanyakan hal itu. Yang memicu pertanyaan sensitif itu anggapannya apa sih dari kacamata psikolog sendiri? Apakah mereka tuh sebenarnya nyaman-nyaman aja karena merasa dekat atau seperti apa? Silakan Mbak. Oke. Banyak sisi ya. Bisa jadi memang merasa dekat. Kalau kaitannya memang keluarga ya gitu. Kalau memang merasa dekat, anggaplah kita positive thinking bahwa itu bentuk dari memang itu perhatian gitu kan. Karena kembali lagi di nilai-nilai sosial kita, nilai-nilai budaya kita gitu, saling memperhatikan satu sama lain, saling berkabar, berbagi kabar satu sama lain itu memang dianggap sebagai hal yang lumrah gitu, sehingga itu ditanyakan gitu kan. Bisa jadi itu memang karena merasa dekat, bentuknya berarti perhatian gitu. Atau bisa jadi ya pertanyaan basa-basi. Jadi sekedar pelengkap aja saat ketemu ya. Gitu. Karena nggak punya bahan lain. Ada kan orang-orang yang memang nggak punya bahan lain untuk dibicarakan, akhirnya nanyanya ke situ-situ. Biar nggak gitu canggung atau mungkin seperti itu ya. Seperti itu. Kembali lagi, biasanya orang tanyanya yang dibahas ini, dibahas itu gitu kan. Tapi mungkin kurang menyadari bahwa itu melanggar batas privasi orang. Tapi kalau mayoritas nih mungkin dari apa nih namanya klien atau gimana nih kalau psikolog ya? Kalau dari klien Mbak Lita mungkin sejauh ini nih yang ditemui gitu, entah itu generasi muda atau generasi yang sudah dewasa ataupun sudah tua gitu, menanggapi hal tersebut itu gimana sih sebenarnya respon mereka itu, persepsi mereka bagaimana? Macam-macam ya. Memang kebanyakan adalah yang muncul adalah ketidaknyamanan pasti. Gitu. Ketidaknyamanan karena merasa privasinya dilanggar bisa jadi. Kemudian bisa jadi karena merasa ada perasaan insecure, terancam. Kalau misalnya
yang dibahas adalah hal-hal yang terkait dengan mungkin pencapaian. Misalnya, aduh, udah kemarin habis wisuda nih gitu. Habis ini pasti ditanya mau kerja. Aku udah kerja di mana gitu, kapan nikah gitu kan. Belum lagi nanti yang udah nikah, oh gimana nih gitu. Udah ada momongan belum gitu. Pakai dipegang lagi perutnya. Kan kadang-kadang gitu ya. Nah, kadang-kadang itu membuat kita merasa tidak nyaman atau risih gitu ya. Gitu. Pertama mungkin tidak nyaman, risih, bisa juga muncul akhirnya muncul perasaan cemas mungkin ya. Karena mungkin khawatir pertanyaan-pertanyaan itu terasa seperti menghakimi, terus khawatir bahwa itu menjadi penilaian yang negatif. Kalau misalnya kita sadar bahwa apa yang kita capai, kondisi yang kita punya itu kayaknya nggak sesuai dengan ekspektasi sosial gitu ya. Misalnya, oh aku belum punya anak, tapi pasti nanti ditanyain soal anak gitu kan. Aduh aku belum kerja, nanti ditanyain soal kerja misalnya. Oh aku kuliah udah 7 tahun, ditanyain soal lulus misalnya gitu. Kemudian hal-hal seperti itulah yang pada akhirnya kemudian menimbulkan rasa yang tidak nyaman di kebanyakan orang terhadap pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Gitu. Kalau artinya itu dampaknya ini ternyata serius ya Mbak ya, cukup serius dampaknya, bahkan bisa berkepanjangan ya, katakanlah ada juga mungkin klien yang seperti itu. Nah ini kan bisa memicu artinya mungkin stres ataupun insecure atas mungkin pencapaian orang yang tadi, ini aku belum di usia mungkin segini, ini kan lagi zaman nih di akun-akun media sosial ini menyatakan bahwa mereka itu ada nih seperti ini, mungkin nggak apa-apa kan belum punya mobil, belum punya rumah, belum punya keluarga, belum nikah di usia 25 tahun misal, nggak apa-apa kan ya kayak gitu. Sebenarnya dampak itu sampai mereka mencurahkan, mungkin ada yang mencurahkan sampai di media sosial seperti itu. Perlu memvalidasi. Perlu memvalidasi. Sebenarnya mereka tidak kuat akan hal itu. Bisa jadi. Atau itu bisa jadi itu bentuk dari perilaku defense ya, membentengi diri sendiri atau mengafirmasi diri sendiri. Nggak apa-apa kok, di usia begini aku belum mencapai ke situ, nggak apa-apa. Dalam alih-alih dia juga mengafirmasi dirinya sendiri gitu kan, untuk menjaga kesehatan mental dia, itu pun juga bagian dari, karena itu ditaruh di media sosial. Tentunya kan harapannya kan dibaca oleh banyak orang. Artinya dengan dibaca orang, harapannya adalah bukan cuma aku kok yang seperti ini, pasti ada yang lain juga sama gitu. Jadi kebutuhan untuk validasi, dukungan, kan ada komen, oh aku iya dan itu akan membantu orang secara mental ya. Oh aku nggak sendirian, banyak orang yang sama seperti aku. Gitu. Artinya dalam tanda kutip cari teman nih. Cari teman. Dan itu pun kalau misalnya terbaca oleh orang lain yang memang hobi nanya, gitu. Akhirnya kan juga, oh iya ya, sebenarnya hal-hal seperti itu juga bukan standar hidup yang perlu dipertanyakan gitu. Karena semua orang kan punya journey-nya masing-masing. Iya, pastinya gitu. Ya. Ingat semua orang punya journey-nya masing-masing, Tribuners ya. Berarti dari ingin memvalidasi diri sendiri untuk artinya yang bisa menidak apa-apakan itu kembali ke diri kita sendiri, Mbak ya. Dong. Nah, ini kan kalau apa ya, ibaratnya kan ini bisa dibilang habit ya orang Indonesia mungkin yang kadang terus menanyakan hal-hal sensitif yang mungkin dari maksudnya sisi pribadi masing-masing gitu. Ini kalau terus-menerus nih dilakukan gitu, dampak seriusnya sejauh ini apa sih yang pernah ditemui gitu? Dampak seriusnya bagi orang yang sering mendapatkan pertanyaan seperti itu sampai jadi overthinking gitu loh. Itu akan memunculkan perasaan yang makin nggak nyaman secara sosial ya, karena aduh aku males deh pergi ke pertemuan A, karena pasti ditanyain, aku males deh ketemu sama Mbak Sandy, nanti tanyain Sandy gitu. Nah, akhirnya kemudian orang tanpa disadari dia membatasi dirinya untuk bergaul kan.
saya nggak mau terlibat aktivitas sosial ini karena khawatir nanti saya ditanyain hal-hal pribadi. Aku nggak mau ketemu keluarga besar yang B gitu. Nanti takut ditanyain. Akhirnya kemudian muncul perilaku mengisolasi diri. Nah, itu yang menjadi tidak sehat pada akhirnya. Semakin mengisolasi diri kan semakin membuat dia kurang mendapatkan dukungan ya. Nah, itu akan membuat mentalnya makin nggak sehat gitu. Karena kemudian kan akhirnya gini, kadang-kadang emosi negatif itu kan dipengaruhi oleh distorsi kognisi yang di kepalanya ya. Hal-hal yang diyakini, hal-hal yang dipercaya tapi belum tentu benar. Misalnya, aku nggak mau ketemu Mbak Sandi gitu. Nanti Mbak Sandi nanyain deh aku kerja di mana gini-gini. Bener ya sebenarnya. Ditanyain ini baru aja Tribuners gitu. Terus akhirnya tanyain soal kerjaan, habis itu nanti pasti aku ditanyain soal keluarga aku gitu. Padahal mungkin belum tentu ya Tribuners ya. Tapi karena kita sudah negatif thinking duluan kan, kemudian kita menarik diri dari sosial. Padahal itu justru membuat kita jadi kehilangan kontak dengan orang lain dan itu menghilangkan dukungan sosial buat diri kita sendiri gitu. Dan semakin terpelihara kan rasa cemasnya, frustasinya dan sebagainya. Gitu. Jadi luar biasa ya Mbak ya. Ternyata memang seserius itu karena ada mungkin beberapa, saya mungkin sharing ya, tidak sebut nama ya Tribuners, sharing memang beberapa ada teman, memang dia sampai sekarang, awalnya dia orang yang ekstrovert. Tapi lambat mungkin karena ya mungkin belum ini masih single dan lain sebagainya, terus ditanya hal-hal tersebut, mungkin saya juga kurang tahu, mungkin ada tuntutan dari entah lingkungan atau keluarganya seperti itu untuk mengharuskan dia, kamu harus ini di usia ini kamu harus sudah menikah, harus punya ini, harus punya itu sampai membuat dia mungkin merasa kayaknya aku nggak berguna deh di dunia ini. Nah, seperti itu. Nah, itu gimana sih Mbak cara kita itu mengetahui nih diri kita kalau di titik itu kita mungkin mengetahui tanda-tanda kita nggak bisa mungkin menghadapi sendiri dan butuh psikolog seperti itu ataupun kita berkonsultasi dan gimana tanda-tanda apa yang perlu kita ketahui kalau kita mungkin udah nggak sanggup atau gitu ya. Kadang kan nggak sadar ya, gitu. Silakan. Ketika kita sudah merasa tidak nyaman berada di situasi-situasi yang sebenarnya sewajarnya harusnya kita nggak apa-apa, gitu. Harusnya kita nggak apa-apa ketemu sama orang tua sendiri, harusnya kita nggak apa-apa ketemu tante, bude dan sebagainya. Tapi kok jadi senewen gitu, belum jadi grogi, males gitu. Nah, mungkin itu jadi tanda tanya. Misalnya, dulu ekstrovert, dulu sering kumpul-kumpul gitu sama temen ini itu, lambat banget kok temanku makin lama makin sedikit gitu. Aku kok lama-lama males untuk keluar bersosialisasi dengan yang lain. Nah, ada apa? Nah, itu mulai kita bisa mengkoreksi diri kita sendiri. Ketika mulai mungkin muncul perasaan, kok aku tidak berguna ya? Nah, itu kan tadi yang bagian dari distorsi kognisi yang aku bilang tadi ya. Nah, itu perlu diidentifikasi sebenarnya. Yang dimaksud tidak berguna itu di bagian apanya? Gitu. Nah, seringnya orang ketika dia tidak sejahtera secara mental ya, dia mengalami kesulitan untuk bisa mendefinisikan dirinya. Makna tidak bergunanya itu di sebelah mananya gitu. Karena mungkin ada reaksi yang namanya mengeneralisirkan situasi. Jadi tidak berguna itu berarti tidak berguna di semua aspek kehidupan dia, sehingga dia menarik diri dari lingkungan. Nah, kalau sudah begitu berarti dia butuh bantuan atau dukungan dari orang lain gitu. Nah, itu tadi kalau misalnya dia mengisolasi diri, bantuan dan dukungan orang lain akan semakin susah untuk dia jangkau gitu. Tapi kalau misalnya dia tetap berinteraksi dengan orang lain, paling tidak dengan sahabat atau dengan saudara yang dia percaya, dia bisa ngomong, dia bisa bicara, misalnya, kok aku merasa seperti ini ya, tidak berguna.
mungkin bisa dibahas, bisa diurai bang, tidak bergunanya di sebelah mananya nih, apa yang membuat kamu merasa tidak berguna itu, oh karena aku dikatain ini, karena aku tidak nyaman ditanya ini itu, nah itu mungkin bisa kemudian diurai satu-satu. Jadi bisa dibedah lagi ya sebenarnya. Ya, dan sebenarnya kalau kita bisa menemukan teman dekat atau saudara atau siapa yang lebih mengerti kita, kan kita bisa cari bantuan itu sebenarnya kan. Kok aku nggak nyaman ya kalau diajak membahas tentang A misalnya, atau ditanyain tentang A misalnya gitu. Aku tuh langsung jadi senewen, aku bingung mau jawabnya apa gitu. Kalau kita misalnya berbagi itu dengan orang yang kita percaya gitu, nah orang-orang yang kita percaya ini, entah saudara teman kan bisa ikut bantu kita sebenarnya. Bantu kita menetralkan suasana, misalnya kalau di obrolan misalnya gitu kan, misalnya wah aku nggak nyaman nih ngobrol sama si A, tolong dong ditanya sama Mbak Sandi. Nah Mbak Sandi mungkin bisa bantu mengalihkan pembicaraan. Malah bertukar nasib tapi ya atau apa, atau malah ikut gitu. Aku juga jadi seringnya gitu lagi Mbak ya, malah jadi tukar nasib jadinya. Oke. Artinya memang tetaplah ya butuh untuk kerabat ataupun mungkin ya yang dipercaya ya. Kadang kan orang maksudnya untuk bercerita hal-hal seperti itu kan susah ya. Tidak semua orang kadang ya tadi dari rasa, kalau katanya sih jangan percaya semua orang ya. Iya sih. Tapi kan kadang kita butuh untuk sharing seperti itu gitu. Tapi alangkah lebih baiknya mungkin Tribuners juga salah satu kan sekarang ini juga sudah mulai dinormalisasikan untuk tidak usah malu ketika kamu ke psikolog. Iya. Ke psikolog itu bukanlah hal yang, maksudnya bukan hal yang harus kamu minderin atau, karena kan dulu nganggapnya ke psikolog pasti gila. Mohon maaf ya Tribuners, ini beberapa statement seperti itu dalam tanda kutip gitu. Tapi ternyata memang kesehatan mental sekarang sepenting itu ya Tribuners ya. Oke. Kalau tadi kita bisa sharing, artinya bisa sama orang yang mungkin dipercaya atau serasanya kita sudah nyaman. Nah, tapi Mbak, orang Indonesia nih juga ya, lagi-lagi ini masih nggak enakan nih, mayoritas nggak enakan. Nah, bagaimana, mungkin adakah solusi untuk bagaimana cara kita tetap berkomunikasi baik, tetap berhubungan baik saat ditanya hal-hal sensitif seperti itu, tapi kita mungkin menghindarinya dengan cara halus nih, ini gimana nih caranya? Bisa tetap cool ya, gitu betul sekali nih, kayak yang independent woman tuh yang katanya ini biar juga tetap elegan gitu, gimana? Silahkan. Oke. Sebenarnya itu yang terpenting adalah kita perlu jujur sama diri kita sendiri sih. Oke. Kita jujur sama diri kita sendiri, kemudian tetapkan batasan buat diri kita sendiri. Apa yang ingin kita bagi buat orang lain, mana yang mau kita simpen buat diri kita sendiri gitu. Jadi kalau di pertemuan-pertemuan keluarga atau pertemuan-pertemuan sosial itu kan pertanyaan-pertanyaan mereka itu kan bukan soal ujian yang harus dijawab ya. Kalau nggak dijawab nggak lulus gitu. Kan nggak. Kalau kita memilih untuk nggak jawab itu sah-sah aja gitu. Asal mungkin ditolaknya itu dengan cara yang santun, dengan cara yang baik, menggunakan komunikasi yang asertif. Triknya mungkin bisa pakai I statement. Istilah kerennya I statement. I statement itu apa ya? Nyatakan perasaan kita dulu, perasaanku dulu, sampaikan kepada orang lain gitu. Perasaanmu dulu sampaikan kepada orang lain dengan sejujurnya. Kalau memang nggak nyaman ya sampaikan tidak nyaman. Misal nih, mau ditanya masalah, kapan nikah misalnya, kan bisa kita jawab dengan kayaknya aku belum siap ya membicarakan itu, kayak masih jauh deh dari jangkauan. It's okay gitu, nggak masalah untuk dan saya rasa kalau orang Indonesia zaman sekarang sih sudah bisa mengerti ya. Kalau lawan bicara kita punya empati yang baik, pasti dia nggak akan meneruskan. Masa sih nggak mau ngomongin, nggak akan sih, pasti akan stop gitu. Besok kalau nggak kesiangan ya, bisa jadi besok. Kalau saya tuh kadang-kadang pakai gitu. Oke, aku renungkan dulu. Gitu. Kita bicarakan yang lain. Butuh meditasi dulu kayaknya. Jadi
Trik komunikasi yang efektif, asertif untuk menyatakan apa yang kita nyaman, apa yang kita nggak nyaman gitu. Perlu untuk dilakukan gitu misalnya. Aduh maaf nih, kayaknya aku nggak nyaman deh kalau untuk bicara hal-hal itu karena private banget buat aku. Gitu. Kita ngomongin yang lain dong. Artinya memberikan pengertian juga. Boleh, gitu. Ya kayak gitu. Jadi kadang-kadang perlu dinyatakan untuk membuat orang paham. Kadang-kadang kalau kita diem aja. Orang kan berpikirnya, oh kamu oke gitu dengan itu, gitu. Jadi ya tetap aja ditanya, tetap aja diinterogasi gitu. Kalau mau berhenti bisa kita nyatakan dengan itu I statement. Kedua bisa juga dengan trik mengalihkan pembicaraan, misalnya dengan santun. Misalnya. Orang itu kan kadang-kadang seneng kalau kita ngerasa senewen ditanya tentang pencapaian yang tidak kita capai. Ya gitu ya. Iya. Yang bagian sensitif kan itu ya. Tetapi mungkin orang itu juga akan senang ketika ditanya pencapaian yang dia capai. Nah, coba trik berikutnya cari tahu saudara-saudara kita tuh, keluarga kita itu pencapaiannya apa aja sih? Kalau boleh dicatat ya Mbak ya. Nah, kemudian kita balik, misalnya kita kita ditanya soal nikah nih, aduh, kayaknya masih jauh deh, aku belum mikir ke sana. Kalau kamu gimana? Gitu, dibalikin lagi aja. Kalau kamu gimana? Dengar-dengar keterima ya, kerja di Tribun gitu kan. Nah, orang kemudian tanpa sadar dia akan cerita kan pencapaian dia, nggak sadar. Yes, topik pembicaraan berubah. Nah, itu bisa strategi ya, membuat menyamankan diri kita tanpa harus membuat lawan bicara kita pun ikut terpojok karena dia seneng membicarakan dirinya misalnya atau membicarakan hal lain yang kita berdua sama-sama seneng. Ngomongin tanaman misalnya atau apa gitu di yang lain gitu. Jadi artinya kita boleh banget ya untuk memberikan cuma ini kita praktekkan dulu ya Tribuners ya. Kadang gimana? Itu kalau berarti disclaimer ini harus lihat dulu lawan bicara kita juga. Mungkin kalau biasanya kalau orang tua ini gimana nih? Biasanya kakek ataupun nenek ataupun mungkin om tante itu kan kadang nggak sehebring kita yang ceplas-ceplos ya ini. Kira-kira gimana tuh? Kalau mau ngejob juga mesti hati-hati gitu ya sekali sama orang gitu. tua. Kalau orang tua, biasanya orang tua itu kalau nanya itu seringnya karena apa sih? Karena mereka merasa dituakan, mereka merasa bahwa itu bentuk dari perhatian gitu ke keponakan, ke cucunya gitu kan. Terus buntut-buntutnya biasanya alih-alihnya kasih nasihat gitu kan. Gitu kan. Kasih nasihat. Karena itu bagi orang tua mereka merasa bahwa itu hal-hal baik yang bisa mereka lakukan untuk anggota keluarga mereka gitu. Ya, kalau kita mau lebih santun gitu. Kalau tahan didengarkan. Apa sih susahnya mendengarkan? Iya kan? Kalau tahan didengarkan. Harus aja. Tahan sih ya. Oh iya tante. Bisa dijawab dengan jawaban diplomasi yang umum. Misalnya ditanya, kamu kapan nikah? Gitu. Udah ngelamar kerja di mana? Jawab aja dengan cara yang umum. Misalnya, oke doain aja om gitu. Mohon doanya Bude gitu, pengestunya gitu. Oh, mereka malah seneng gitu. Karena singkat padat jelas ya. Mereka juga kan akan merasa, oh ini ponakanku sopan nih, minta doa restu dari aku gitu. Doain aja, belum sih. Nggak apa-apa jawab aja jujur. Belum sih tante, doakan aja dulu ya tante gitu. Biar ketemu, insya Allah. Nah, itu jawaban-jawaban umum yang aman dan masih sopan untuk berhadapan dengan orang tua. Gitu ya Tribuners. Artinya memang sebisa mungkin kita juga, ya kita juga nggak bisa mengklaim juga setelah saat dipikir-pikir juga ya, mungkin setelah ngobrol dengan Mbak Lita juga
kita nggak bisa menilai orang itu nanya ke kita karena mungkin ini kayaknya sebel deh sama aku, kepo deh sama aku. Nah, itu terlalu mungkin udah negative thinking ya. Kadang yang bikin overthinking itu diri kita sendiri bisa juga gitu. Artinya itu. Nah, kalau gimana nih Mbak, biar cara kita tuh biar nggak tersulut emosi nih. Kadang kan namanya wanita apalagi ya, kadang kan suka gitu kepancing gitu nih. Nah, untuk mencegahnya gimana? Lebih kita harus seperti apa sih biar kesehatan mental kita itu juga terjaga gitu? Oke. Kalau bicara kesehatan mental, mental itu kan berarti kaitannya adalah di pikiran, emosi sama perilaku ya. Jadi kita perlu mengkondisikan pikiran kita, emosi kita sama perilaku kita. Nah, kadang-kadang benar seperti yang kata Mbak Sandi tadi bilang, kadang-kadang kita sudah yang menolak duluan, senewen duluan karena kita udah negative thinking. Gitu. Nih orang ini nanya-nanya paling cuma kepo nih, gitu kan. Orang ini nanya-nanya karena mau mengkritik aku, gitu kan. Nah, maka emosi kesulut di situ, ya kan. Nah, kalau kita memang dari awal kita positive thinking, misalnya tidak semua orang yang kita temui itu akan menjustifikasi kita. Bisa jadi memang itu bentuk perhatian. Betul. Bisa jadi memang dia ingin tahu perkembangan kehidupan kita seperti apa. Bisa jadi dari komunikasi itu malah orang yang tadinya nanya justru bisa memberikan solusi-solusi untuk kita yang kita nggak tahu. Misalnya, ya kan misalnya, kamu udah kerja di mana? Aduh, tanya, malu nih udah 2 tahun nganggur gitu. Ternyata orang yang tanya, dia tanya karena dia mau nawarin bisnis nih sama kita. Bisa jadi ya kan? Ya. Gitu. Jadi coba kembangkan pikiran positif di kita bahwa nggak semua pertanyaan-pertanyaan itu buntutnya akan menghakimi kita gitu. Itu pertama. Kedua, buat batasan diri tadi kan. Apa yang memang kalau memang nggak ingin dibagi, ya nggak usah dibagi, nggak usah dijawab. Kalau memang ingin sharing, ya di-sharing secara profesional dengan siapa yang kita percaya untuk men-sharing gitu kan. Kemudian, nah, siapkan diri. Siapkan diri. Yang tadi kan kalau menyiapkan mental itu berarti menyiapkan pikiran dan emosi kita supaya nggak tersulut emosi. Udah di mindset dulu harusnya ya berarti. Aku besok itu mau ketemu nenek, kakek, si A, B, C, D gitu. Kita pasti ngerti kan karakter keluarga kita tuh seperti apa. Bisa kebayang. Oh kalau Pak D. Junet itu biasanya sukanya ngomongin topiknya tentang ini nih. Kalau yang tentang ini nih. Nah, itu kan bisa kita prediksi ya sebenarnya. Udah ngalang-ngalain BMKG ya. Bisa prediksi. Artinya kemudian kita bisa mengantisipasi juga jawabannya seperti apa, sikap yang akan kita berikan seperti apa. Kemudian kita juga ibarat kata kalau lebaran, anggaplah lebaran itu merupakan momen titik balik gitu ya. Dari kita, kita dulu seperti apa, kita sekarang sudah ada di titik mana, gitu kan. Apa yang kemarin belum kita capai, apa yang sekarang sudah kita capai, dan apa yang kita masih belum juga kita capai. Itu kan kita tahu kan. Nah, dari situ kita bisa kemudian mengukurkan, kira-kira nanti dari aku di titik ini aku bakal ditanyain apa aja nih, iya kan? Kalau misalnya kalau aku sekolah nggak kelar-kelar, paling aku ditanyain soal sekolah misalnya. Aku umur segini belum nikah, paling ditanyain sekitar situ gitu. Kita bisa memprediksikan pertanyaan apa saja, kemudian kita juga kemudian melihat ke diri kita sendiri gitu. Kita punya batasan, kita punya standar capaian hidup kita sendiri yang nggak harus sama dengan ekspektasi sosial. Ya itu saja yang disampaikan gitu. Kalau memang ekspektasi keluarga misal umur 25 tahun harus sudah menikah. Kalau misalnya standar hidup kita umur 25 tahun saya harus mapan finansial dulu. Ya udah. Itu saja yang diceritakan gitu. 25 tahun ditanya nikah, belum. Saya belum kesana mikirnya, soalnya ini lagi ngerintis usaha nih gitu. Ceritakan apa yang memang kita sudah capai di apa yang sedang kita upayakan. Gitu. Nah itu
bisa jadi persiapan mental ya. Artinya di journey hidup kita ini gitu, dari segala macam batu sandungan yang kita belum capai, nggak mungkin nggak ada yang kita capai kok dalam Betul. 1 tahun. Jadi ceritakan apa yang hal-hal bahagia yang bisa kalian ceritakan untuk mengalihkan orang-orang punya kesempatan menanyakan hal-hal yang nggak ingin kita jawab gitu. Oke, artinya kita lebih sharingnya nyaman ya Mbak ya, untuk ke orang lain juga gitu. Jadi mari nanti kita praktikkan ya Tribuners, kita tunggu nanti Lebaran 2025. Tadi banyak sekali tips-tips dari Mbak Lita ya. Ini udah strategi nih, kalau Mbak Lita kan sudah melakukan pasti ya. Ini tinggal kita yang meneruskan Tribuners ya. Oke, itu ya Mbak Lita ya. Tadi banyak sekali ternyata memang tidak semua kita harus mengklaim ya, bahwa kadang tuh pikiran kita sendiri ternyata yang mengklaim bahwa itu nggak baik, belum terjadi tadi kayak udah dipikirin gitu. Dan mungkin terakhir Mbak Lita, pesannya untuk Tribuners ini untuk menyambut Lebaran ini agar bisa menghadapi gebrakan pertanyaan sensitif di Lebaran gitu seperti apa mungkin untuk terakhir silakan. Oke. Yang pertama, jaga kesehatan, itu pasti ya, karena kalau orang sehat, pikirannya juga pasti akan sehat, gitu kan. Makan tetap baik, olahraga teratur, pertama. Kemudian yang kedua adalah mengelola emosi, mengelola pikiran, untuk menjaga mental kita supaya tetap sejahtera sampai Lebaran, gitu. Caranya gimana? Dengan mengembangkan pikiran-pikiran yang positif, ya, bahwa yang namanya Lebaran itu tujuannya kita ketemu keluarga adalah untuk bersilaturahmi, gitu kan, untuk saling bermaafan. Intinya di situ. Kalaupun ada pertanyaan-pertanyaan yang unexpected gitu ya, tidak diharapkan, ingat buat batasan terhadap diri kalian sendiri, apa yang mau kalian bagi, apa yang tidak ingin kalian bagi, apa yang menjadi privasi kalian, apa yang bisa kalian bagi dengan orang lain. Kemudian yang berikutnya adalah tetap jujur dengan diri sendiri, jujur dengan orang lain, asertif untuk menyampaikan apa yang nyaman buat diri kalian, gitu. Gitu tadi, udah luar biasa. Itu tadi tips and triknya dari Mbak Lita ya. Semoga ini dapat bermanfaat pastinya untuk Tribuners. Thank you banget Mbak Lita. Ini saya makin semangat lagi untuk menghadapi Lebaran 2025. Nanti dipastikan akan mempraktikkan tips dan triknya. Ternyata lebih selama obrolan tadi ternyata satu juga nih yang apa ya, kesimpulannya bahwa kita memang perlu untuk menjadi seseorang yang positif dalam hal apapun, termasuknya di mindset ya. Kita harus menyeting itu untuk lebih baik lagi untuk kedepannya. Oke. Jujur menerima diri sendiri sih sebenarnya yang lebih sulit ya. Yang perlu kita bangun sebenarnya. Jadi ingat, bangun atau tetapkan capaian Anda itu tidak harus sama dengan ekspektasi sosial, karena kalau kita selalu standar pembandingnya adalah apa yang seharusnya menurut sosial, ya kita akan terus frustasi sendiri. Gitu. Tapi cobalah bangun capaian diri kita sendiri, karena masing-masing orang punya journey-nya sendiri-sendiri gitu. Dengan begitu kita akan lebih bisa bersyukur dengan apa yang sudah kita capai. Oke, gitu Tribuners. Jadi gimana? Sudah siap untuk menghadapi pertanyaan sensitif di Lebaran 2025 mendatang? Nanti pokoknya silahkan Tribuners praktekkan ya. Apapun itu yang ditanyakan, apapun itu yang akan Tribuners hadapi. Tadi seperti Mbak Lita bilang, karena setiap orang punya journey-nya masing-masing. Jadi Tribuners nggak usah khawatir lagi. Pokoknya tetap happy dan enjoy
enjoy aja. Yang independent woman tetap independent woman, silahkan ya. Jadi nggak perlu overthinking lagi. Dan semoga dapat menginspirasi Tribuners juga di luar sana, nambah wawasan juga. Dan jangan lupa saksikan program Tribun News selanjutnya ya, dan Tribun Solo juga. Dan jangan lupa Tribuners, nanti kalau pengen ketemu sama Mbak Lita di Rumah Sakit JIH di Solo ya Mbak ya, nanti bisa nih konsultasi sama Mbak Lita juga. Bisa gimana nih, nah kalau mungkin ada case-case lainnya yang mungkin udah nggak sanggup dihadapin ya Mbak ya. Oke, sekian obrolan Sandi di Bincang Bareng edisi kali ini bareng Mbak Lita Tribuners. Semoga Tribuners juga di luar sana makin semangat lagi untuk terus ya kreativitas juga pastinya, apalagi kamu generasi muda masa kini udah yang nggak perlu dipikirin, nggak usah dipikirin ya Tribuners, yang pasti-pasti dulu aja. Aku Sandi Yunita pamit dan juga Mbak Lita pamit, sampai jumpa Tribuners. Sampai jumpa.